menulis, caranya mendapatkan tulisan literasinya dari mana, kemudian meluangkan waktu untuk merevisi, jangan sampai ada typo dan lain sebagainya. Dan juga untuk mempergunakan bisa menyewa penulis profesional. Ya, jadi kalau di buku nanti dicapai tulisannya editor siapa, penulisnya siapa, atau editornya siapa, pembuat covernya siapa, termasuk yang paling utama adalah penulisnya. Nah, ini terkait dengan penyusun atau penulisan. Kemudian yang kedua, desain sampul dan tata letak. Ya, jadi setelah Anda selesai mengedit isi dari buku tadi, maka kalian harus merancang sampul dan tata letak buku. Lupa kalau ditata sendiri, ya namanya saya publishing. Kecuali kalau kalian mau penerbit, biasanya sekarang rata-rata mereka menawarkan free untuk desain sampul dan layout, termasuk editingnya juga mereka menyediakan. Sampul buku yang menarik akan membuat pembaca juga tertarik untuk mengambil dan terlibat dan membacanya. Ya, jadi cover itu kayak pandangan pertama itu ya sungguh mempesona. Ya, jadi melihatnya pertama itu covernya kan bagus. Ya, nggak tahu isinya apa ya, ini pokoknya covernya bagus. Apalagi ditambah pemilihan judul buku yang mungkin cukup menarik. Ya. Jika tidak punya ketahuan juga gimana Pak? Kalian bisa mempergunakan jasa dari profesional desainer untuk membuat sampul buku yang menarik. Saya itu Anda juga perlu memikirkan tata letak elemen dari buku ya, termasuk pemilihan font, margin, dan juga gaya penulisannya pakai apa. Misalkan kemarin di saya jelaskan, pakai IT berarti pakai angka ya, kasih kotak kurung bukan yang bentuk, atau mau pakai FD6 atau FD7 itu bebas ya, tergantung kira-kira kebutuhannya gimana buat apa dulu. Nah kemudian yang ketiga mencari penerbit atau kita mulai publishing. Ya jadi layanan publishing itu bagaimana? Kita bisa mengendalikan untuk penerbitan. Jadi misalkan ini kalau kita pakai penerbit yang organik ya, misalkan kayak sampai kita kan memasukkan tulisan. Nah, mereka itu juga akan memikirkan kalau ini saya cetak, ini akan laku dan begini. Ya, biasanya yang paling laku itu ya pendidikan, hubungan dengan pendidikan. Karena sekarang kayak wajar itu ya hanya ini kalau memang itu hubungan sangat dibutuhkan. Kayak Langga itu juga Langga yang beberapa sekolah. Nah kalau lewat penerbit nanti ada biaya potongnya. Kita cuma dapat royalti dengan 10% dan 15%. Tapi kalau saya publishing, kita yang menerbitkan, kita yang melayout, kita yang bikin, bahkan sampai pemasaran bukunya itu kita sendiri yang membuat. Sekarang keuntungan juga lebih maksimal. Dan ada beberapa platform publishing yang populer ya, misalkan seperti Amazon Kindle, publishing, ada Amazon dan juga dulu. Platform ini mungkin saya bisa menggunakan dan cara mampu bukan nah ini yang kita karena terdaftarnya didaftar dari status perpusna jadi lebih dahulu. Nah sesuai aturan ini kita dilakukan bukan perorangan kecuali kalian punya perorangan yang kalian dapatkan itu untuk khusus penerbitan nanti terlihat di KPI ya, jadi kalau baru usaha ini ya, itu kalau di NIB kan keluar, jadi tetap harus melalui penerbit. Kembali kalian menerbitkan tanpa ISBN. Ya, tapi buku tanpa ISBN itu ibarat kita di apa ya, di HP itu kayak update markup gitu, jadi nggak ada ininya. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat, milih untuk format bukunya. Ya. Saat milih buku itu, buku cetak tradisional itu yang paling populer digunakan untuk layanan cetak buku ini, jadi sesuai permintaan. Jadi sekarang itu kalau dulu ya itu kita berbuku ada minimal berapa eksemplarnya. Misalkan boleh cetak buku tapi minimalnya 100 eksemplar. 1 eksemplar itu ya 100 buku. Nah tapi kalau sekarang itu tidak. Jadi kita bisa stand untuk
Nah, ini kebetulan pakai format A4. Ya, A4 ini 21 kali 29 cm hanya kali lebarnya. Kemudian Anda juga bisa memilih format digital kayak Google Scholar itu kan sudah ada yang membuat itu seperti reader. Kemudian proses cetak untuk cetak buku ini dilakukan jasa percetakan yang dilakukan dengan kualitas yang cetak yang bagus. Jadi biasanya penerbit dan percetakan itu kadang ada penerbit yang juga jam cetak cetak. Tapi rata-rata sekarang seperti itu. Kemudian pemasaran dan promosi setelah diterbitkan, maka penting itu yang dijual. Ya, ini buat buku kalau tidak dibaca ya otomatis juga ya. Dan dia juga mendapatkan royalti sebagai hasil karya intelektual kita. Ya, beberapa strategi pemasaran bisa Anda coba termasuk membangun kehadiran online melalui media sosial. Sekarang itu beda. Dulu orang harus menjual buku yang sudah dipotong penerbit, sudah dipotong toko bukunya, ya tinggal dapat berapa persen. Nah, sekarang bisa lewat sosial media, sehingga itu mau memotong rantai distribusi dan lebih efektif dan efisien ya, asal untuk mendapatkan maksimal keuntungan. Kemudian menyediakan salinan. Jika Anda sudah menerbitkan buku, pastikan juga punya salinan cukup ya, untuk memenuhi permintaan pembayaran. Jika kalian gunakan saat online, buku akan bisa saat ada pesanan, jadi tidak perlu khawatir tentang penyimpanan stok. Tapi jika kalian punya salinan cetak siap, bisa dipertimbangkan untuk mendistribusikan ke toko buku lokal yang menghadiri pameran. Atau kita buat platform. Kalau sekarang ini yang paling umum kita buat platform edukasi di sosial media. Kemudian ada beberapa page and itu bisa kita berikan buku dan itu bisa kita jual kepada follower kita yang memang dia mau mengikuti apa ya istilah itu kayak kelas khusus yang kita buat. Ya kemudian misalkan saya konten kreator, misalkan kita marketing, kita buat konten. Konten itu hanya menarik engagement-nya saja. Tapi ketika kita sudah dapat follower yang banyak, nah kita bisa memanfaatkan tadi misalkan ini saya punya ilmu yang lebih dalam ya, nanti itu bisa dipelajari dengan membeli buku atau mengikuti kelas online. Itu sering dilakukan. Jadi ilmu yang diberikan di secara gratis itu hanya untuk menarik customer engagement-nya saja, yang memberikan edukasi bagus ya, tapi hanya dasarnya. Kalau mau lebih dalam ya mereka harus lakukan pembayaran. Ya sama kita kayak menggunakan layanan dalam YouTube nggak mau banyak iklan ya harus dilanjutkan yang premium. Nah, ini sama-sama. Karena mereka juga akan membutuhkan pendapatan yang untuk proses dalam aktualisasi ilmu. Nah, kalau lewat penerbit bagaimana Pak? Kalau lewat penerbit ini alurnya agak lumayan ya. Jadi pertama itu kalian harus angkat dulu. Biasanya penerbit itu sudah punya template. Nah, template yang saya kasih di kedua itu salah satu contoh template dari penerbit. Itu template book chapter yang kita pakainya itu tidak terlalu besar ya. Sehingga kalau itu halaman belajar tidak terlalu besar. Kemudian dikirim saja ke WhatsApp penerbit. Ya, kita juga ada beberapa langganan penerbit yang sudah terbiasa ya. Jadi kalau saya ada naskah tinggal oleh naskahnya sudah dikirim Pak. Naskah itu nanti penerbit itu dilihat dulu kalau bukunya ya, kemudian ini oke, pelajarannya sudah oke, baru nanti dilanjutkan pada proses editing layout naskah. Nah itu saya buatkan covernya. Covernya boleh dari kita, boleh dari mereka. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah penerbit mungkin hasilnya ke kita. Gimana Pak, covernya sudah oke apa belum? Kalau covernya masih direvisi, boleh. Biasanya mereka menyediakan cover yang murah ya, yang harganya nggak mahal, terus ini kan kali revisi. Baru setelah itu yang kelima jika hasil aplikasi sampelnya sudah disetujui atau ACC, selanjutnya kita membayar uang kita. Setelah itu naskah bisa disampel masuk proses cetak dan juga prosesnya berbarengan dengan didaftarkan ke publikasi. Nah biasanya sekarang ada inovasi baru ya. Saya kemarin sempat lihat ada namanya bukan ISBN tapi ILCBN.
itu hampir sama kurang lebih. Tapi saya kurang tahu ya, itu hanya penawaran saja di bidang oleh platform. Cuma saya tetap mengusahakan disarankan seperti SDM. Nah, saya itu bagaimana Pak? Mau nanti yang mencetak, setelah ISBN keluar, baru dicetak. Setelah itu dikemas, dikirimkan ke